Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali ini kita bertemu lagi ya untuk membahas tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Seperti yang sudah ada, yang sudah didownload sama kalian tentang PDF persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu persamaan linear. Di sini bisa kalian lihat suatu persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Ini adalah bentuk umumnya. AX plus B sama dengan 0. A itu adalah koefisien X, kemudian X itu adalah variabelnya, dan B itu adalah konstan. Kemudian sifat-sifat dari persamaan linear. Yang pertama adalah suatu persamaan tidak berubah nilainya jika ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, suatu persamaan tidak berubah nilainya jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pada intinya, selama kanan dan kiri dijumlah, dikurang, dikali, atau dibagi dengan bilangan yang sama, itu tidak akan merubah nilai dari persamaan tersebut. Kita lanjut ke contoh-contoh soal ya. Oke, untuk soal yang pertama, 4x dikurang 3 sama dengan 3x plus 5. Sesuai dengan aturan dari persamaan linear, di sini bisa kalian lihat sama-sama ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena kita ingin membuat yang di ruas kiri ini konstantanya habis. Nah, sehingga di sini tambah 3 tambah 3. Sehingga didapat 4x sama dengan 3x plus 8. Kemudian kita kelompokkan suku sejenis di mana variabel x dengan variabel x, sehingga didapat HP-nya adalah x sama dengan 8. Untuk yang poin 2 juga sama, atau poin B ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian untuk yang poin C, untuk bentuk pecahan 4x min 1 per 2 min x sama dengan 3. Di sini maka adalah kita kalikan kedua ruas dikali dengan 2 min x. Kenapa 2 min x? Agar di sini tidak berbentuk pecahan. Nah, sehingga kan agar habis penyebut di sini, maka kita sama-sama kanan dan kiri kita kali dengan 2 min x. Sehingga sisanya 4x min 1, 6 min 3x. Nah, kemudian kelompokkan dengan suku sejenis, sehingga didapat 7x sama dengan 7. Di sini kita bagi kedua ruas dengan 7. Kenapa harus 7? Agar x di sini bernilai 1. Nah, kan di sini variabelnya konstanta variabel x-nya 7, sehingga kita sama ruas kanan dan kirinya dibagi dengan 7, sehingga x sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Kemudian bagaimana dengan poin yang D? 3y min 5 sama dengan 2y plus 1 sama dengan 3 per 4. Berarti di sini kita kali silang. Ini kali dengan sini, ini kali dengan sini. Jadi 3y min 5 dikali dengan 4, kemudian 3 dikali 2y plus 1. Ini perkalian dalam, 3y dikali 4, 12y, min 5 dikali 4, min 20. Ini juga sama perkalian dalam. Setelah dalam bentuk seperti ini, kita kelompokkan yang variabel y dengan variabel y, yang konstanta dengan konstanta. Maka didapat 6y sama dengan 23. Agar di sini y-nya bernilai 1, maka kita bagi variabel jadi kita bagi ruas kanan dengan ruas kiri adalah 6, sehingga didapat simpulan penyelesaiannya adalah 23 per 6. Oke. Untuk poin E, F, G bisa kalian baca sendiri ya, karena kalau untuk persamaan linear satu variabel itu masih cukup mudah. Yang penting kalian fokus mengelompokkan nanti variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta,
Sehingga bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan X sama dengan kan? Jadi pada intinya harus X-nya bernilai 1. Oke, lanjut. Pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat satu peubah variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Ini adalah bentuk umumnya, bisa kalian lihat. Ya. Di sini A adalah koefisien variabel, kemudian X adalah variabelnya, B adalah konstanta, dan C. Kemudian di sini ada tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Itu adalah tanda pertidaksamaannya. Nah, itu yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan tandanya cukup sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan tandanya ada kurang, lebih dari, dan kurang dari. Kemudian di sini bisa kalian lihat sifat-sifat dari pertidaksamaan. Jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang positif, tanda pertidaksamaan pun tetap. Tetapi jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka pertidaksamaan tandanya dibalik. Harus diingat itu. Kita lihat ke contoh. Oke, contoh yang pertama. 2x plus 8 lebih dari 0. Maka di sini bisa kalian lihat 2x lebih dari min 8. Kenapa jadi min 8? Karena di sini bisa kalian lihat ya, plus pindah ruas ke kanan menjadi min. Oke, kemudian setelah dalam bentuk seperti ini, langkah selanjutnya membuat X di sini bernilai 1. Nah, berarti kita bagi ruas kanan dan ruas kiri dengan koefisien variabel X, yaitu 2. Nah, sehingga didapatlah ya kan, X lebih dari 4. Oke, di sini harus digarisbawahi juga dalam pertidaksamaan ini baru setengah perjalanan untuk jawabannya. Maka selanjutnya adalah kalian buat himpunan penyelesaian dalam bentuk notasi seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin ya, dimana X lebih dari min 4, X adalah elemen bilangan real. Kemudian jangan lupa kita buat grafik garisnya ya, ambil garis, kemudian min 4. Di sini kita lihat tandanya lebih dari, sehingga di sini adalah lingkarannya kosong ya. Kemudian lebih dari min 4, berarti kita ambil garis ke sebelah kanan, kemudian kita arsir. Kemudian kita buat subprimum dan infirumnya. HP atau himpunan penyelesaian sama dengan min 4 sampai tak hingga, karena kan jawabannya adalah lebih dari min 4 sampai tak hingga, tidak diketahui sampai berapa. Nah, jangan lupa infimum subprimum tandanya adalah tanda kurung biasa. Oke, jadi yang kemarin kita bahas digunakan di sini ya. Kemudian untuk poin yang B itu bisa kalian baca sendiri ya. Kemudian poin yang C bisa kalian lihat. 2 min 3x lebih dari sama dengan 2x plus 12. Berarti di sini langkah yang pertama adalah kita mengelompokkan ya, yang x dengan yang x, atau variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Nah, ini 2x pindah ruas menjadi minus, ini juga 2 pindah ruas ke sini jadi minus ya. Min 3x, min 2x, min 5x, 12 dikurang 2 hasilnya 10. Maka selanjutnya kita harus membuat nilai x yang di sini itu
lanjut lagi ya. Nah, sehingga di sini min 5x-nya harus bernilai 1. Sehingga kalian harus membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan koefisien dari variabel x ini, yaitu min 5. Sehingga min 5x dibagi min 5, 10 dibagi min 5. Sehingga di sini hasilnya adalah x, dan di sini hasilnya adalah min 2. Nah, di sini harus kalian ingat, di sifat-sifat ketidaksamaan, jika dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tanda berubah dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 2, dan x adalah elemen bilangan real. Kemudian buat grafik garisnya, min 2 di sini karena kurang dari sama dengan, maka titik penuh kita ambil ke arah kiri. Sehingga himpunan penyelesaiannya di sini adalah bentuk subprimum tanda kurung kotak, ya kan? Karena min 2 ke kiri, sehingga di sini min tak hingga, ya. Kalian tulis di sini min tak hingga ya. Ibu kurang minusnya min tak hingga min 2. Seperti itu. Untuk yang poin D juga sama dengan poin C ya. Ibu lewat, kalau tidak mengerti silahkan nanti ditanyakan. Sekarang kita ke poin E. Bisa kalian lihat 2x min 3 kurang dari 4x min 3 kurang dari 2x plus 2. Jadi di ruas kiri, ruas kanan, dan di tengah sama-sama ada variabel x dan sama-sama ada konstanta. Maka langkah yang pertama adalah kita menghilangkan variabel x yang ada di ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ruas kiri kan di sini 2x, di sini 2x. Nah, kebetulan sama ya kan variabelnya nilainya, sehingga kita kurang 2x. Semuanya dikurangi. Ya, variabel kirinya dikurangi, kemudian yang di kanan dikurangi, yang di tengah juga dikurangi, sehingga didapat hasil min 3 kurang dari 2x min 3 kurang dari 2. Oke. Kemudian setelah bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus menghilangkan ini nih, si min 3. Nah, langkahnya apa? Berarti kita jumlahkan 3 agar min 3 ini menjadi 0. Ruas kiri juga harus dijumlah 3, ruas kanan juga harus dijumlah 3. Sehingga didapat 0 kurang dari 2x kurang dari 5. Langkah selanjutnya masih ada lagi, Bu. Masih. Kita rubah 2x ini agar bernilai x. Berarti harus dibagi 2 keseluruhannya. Jadi 0 dibagi 2, 2x dibagi 2, dan 5 dibagi 2. Ini hasilnya. Ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari 5/2, x elemen bilangan real. Nah, jika bentuk notasi seperti ini, sudah pasti grafik garisnya akan ada batas, ya. Dimana 0 sama 5/2 jangan lupa di sini kosong, tanda titiknya tidak penuh, sehingga bentuknya adalah infirum 0,5/2. Oke. Kemudian sekarang poin yang F. Bisa kita lihat di soalnya, 2x kurang dari 3x plus 10 kurang dari 4x. Berarti kita hilangkan dulu ya variabel yang di kiri dan di kanan. Nah, tapi kita kurangin dengan nilai variabel terkecil gitu, yaitu dikurangi 2x. 2x dikurangi 2x 0, 3x plus 10 dikurangin 2x hasilnya x plus 10, dan 4x dikurangin 2x hasilnya 2x. Sekarang perhatikan bentuknya seperti ini ya, 0 kurang dari x plus 10 kurang dari 2x.
Di sini konstanta, tapi kok di ruas kanan variabel. Nah, berarti ini tidak bisa langsung kita simpulkan himpunan penyelesaiannya seperti yang di sini. Nih, yang di sini nih. Ya, nggak bisa. Maka dari itu, perhatikan lagi. 0 kurang dari X plus 10 kurang dari 2X. Itu sama saja terdapat dua bentuk pertidaksamaan di dalamnya. Di mana pertidaksamaan pertama dari sini. 0 kurang dari X plus 10. Dibacanya adalah X plus 10 lebih dari 0. Kemudian yang kedua ini, sehingga didapat 2x lebih dari x plus 10. Kemudian kita lihat pertidaksamaan pertama, x plus 10 lebih dari 0, maka nilai x nya adalah lebih dari 10. Di sini pindah ke ruas kanan jadi min 10. Pertidaksamaan yang kedua, 2x lebih dari x plus 10. Jadi x yang di kanan pindah ruas ke kiri sehingga didapat x lebih dari 10. Oke. Ini juga belum langsung kita bisa tahu bentuk notasinya seperti apa, sehingga kita buat dulu grafik garisnya. Ya, kita buat grafik garis. Oke. Grafik garis. Grafik garis yang pertama, nih, ketidaksamaan yang pertama, tadi x lebih dari min 10 ya. Nih, kita buat x lebih dari min 10. Kemudian, pertidaksamaan yang kedua, x lebih dari 10. Maka, di sini yang bisa kita ambil adalah jawaban yang dari pertidaksamaan kedua. Kenapa? Karena di sini 10 termasuk di dalam jawaban pertidaksamaan yang pertama, termasuk anggota himpunannya ya. Tapi kalau 10 di pertidaksamaan kedua tidak termasuk gitu. Jadi kita ambil yang termasuk dari kedua pertidaksamaan ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 10, X adalah elemen bilangan real. Jadi bentuk ininya adalah infirum 10 tak hingga. Untuk poin yang 9, insya Allah ibu yakin kalian paham. Yang poin H juga insya Allah ya paham ya. Oke. Jadi pada intinya persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel seperti ini masih sangat sederhana ya. Semoga kalian mengerti, dan jika ada yang masih kurang jelas silahkan bisa tanyakan langsung ke ibu di grup. Oke, berarti ibu cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.